Gereja Katolik sejak mengajak dan mengundang kita sekalian untuk merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Yesus dalam acara Injil pagi ini hadir menyapa para rasul dan menyapa kita sekalian. Damai sejahtera bagi kamu. Sapaan ini membuat para murid bangkit dan lebih optimisme dan menyatakan komitmen untuk mewartakan kebangkitan Kristus dalam tugas pelayanan mereka. Kita juga dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Untuk itu mari kita siap hati dan diri di awal perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, agar berkat kerahiman Ilahi Yesus Sang Raja Kerahiman mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga kita pantas dan layak menerima anugerah keselamatan Ilahi melalui perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa bersama. Saya mengaku kepada dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Maria, para malaikat dan kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal.
Allah yang Maha Kuasa, kami bersukacita karena boleh mendengarkan warta kebangkitan Yesus dan boleh percaya kepadanya. Teguhkanlah iman kami dengan sabda-sabda yang akan Kau firmankan hari ini, agar kami menjadi sehati sejiwa dalam cinta dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan firman. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian,
Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku memutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, orang dari 12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas sama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih, pada hari ini, hari Minggu Paskah yang kedua, dan oleh gereja secara khusus jadikan sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, gereja mengajak dan mengundang seluruh umat beriman untuk jangan takut mendekati kerahiman Allah yang begitu besar kepada kita. Melalui Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi, Yesus berpesan kepadanya, jangan biarkan jiwa-jiwa takut untuk datang kepadaku, walaupun dosa-dosa mereka sangat besar. Sebab kerahimanku lah sangat besar.
Paus Fransiskus dalam bulan pemakluman tahun Jubileum Kerahiman lain yang luar biasa pada tahun 2015 menulis, belas kasih Allah akan selalu lebih besar daripada dosa apapun, dan tidak seorang pun dapat memasang batas pada kasih Allah yang selalu siap mengampuni kita. Ini luar biasa. Dan pesan Yesus kepada Santa Faustina kemudian diformulasikan kembali secara konkret oleh Paus Fransiskus. Dan di kesempatan ini, umat beriman yang terkasih, saya mengajak kita sekalian untuk melihat dua tokoh utama, yakni Judas Iskariot dan Thomas. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, saya membayangkan Judas Iskariot, andai saja Judas Iskariot masih hidup dan ada bersama-sama dengan murid yang lain ketika Yesus datang, maka perkataan damai sejahtera bagi kamu tidak hanya tertuju kepada Petrus. Sapaan damai sejahtera tidak hanya tertuju kepada Yohanes, Thomas, dan murid-murid yang lain, tetapi saya percaya kalau Judas Iskariot masih hidup, maka sapaan Yesus damai sejahtera juga ditujukan kepada Judas Iskariot. Sebagaimana kehadiran Yesus, Bapak Ibu, Yesus tidak lagi membahas persoalan penyangkalan Yesus, penyangkalan Petrus kepada Yesus. Hal itu tidak dibahas oleh Yesus lagi. Atau Yesus tidak mempersoalkan lagi bagaimana para murid yang tidak setia meninggalkan Dia. Semuanya itu tidak dibicarakan oleh Yesus lagi. Apa sebab? Sebab Yesus hadir dan tampil sebagai wajah kerahiman Bapa. Dan pasti kita percaya Yesus juga tidak memperhitungkan lagi apa yang dibuat oleh Judas dan pengkhianatan Judas atas dirinya. Sebab Yesus tampil dan hadir sebagai sang raja kerahiman, dan dengan kerahimannya ia mengampuni dosa-dosa setiap. Kerahiman Allah sungguh luar biasa yang dinampakkan oleh Yesus. Penyangkalan Petrus tidak dibicarakan. Para rasul yang tidak setia dan lari kepada di hadapan Yesus pada saat Yesus wafat dan menderita, tidak diperhitungkan Yesus lagi. Tetapi bagi Judas Iskariot, dia mungkin masih memahami hukum lama, yakni gigi ganti gigi, mata ganti mata. Maka kematian Yesus juga harus dibalas juga dengan kematian Judas Iskariot. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, kematian Judas Iskariot justru membuat dia tidak menghalangi sapaan dan damai sejahtera Yesus. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, bagi kita yang hidup ribuan tahun setelah kebangkitan Kristus, tentu sangat mudah menemukan dan menilai kekeliruan Judas Iskariot, dan dengan mudah pula kita memvonis dia mengkhianati Yesus. Tetapi realitas hidup kita sehari-hari terkadang menunjukkan bahwa kita kadang jauh lebih parah daripada Judas Iskariot. Kita mengkhianati Yesus hanya demi uang. Kita mengkhianati Yesus hanya demi jabatan. Kita mengkhianati Yesus hanya demi popularitas.
Kita mengkhianati Yesus hanya dengan cinta kepada seseorang. Kita meninggalkan iman kita akan Kristus tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Atau juga sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita, seringkali kita menghidupi semangat Yudas Iskariot yang gampang mudah putus asa. Kita gampang seperti Yudas Iskariot yang gampang menghakimi diri kita sendiri dan menghakimi orang lain. Dan kita lupa bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang maha rahmat, Allah yang demi cintanya kepada saudara dan saya rela terbuka dan wafat di kayu salib. Saudara dan saudari beriman yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan juga kepada Thomas. Dan sesuai dengan tuntutan Thomas kepada Yesus, Yesus memenuhi tuntutannya. Yesus memperlihatkan tangan yang pernah terluka tertusuk paku. Yesus memperlihatkan lambungnya yang pernah diterusi kuat. Dan itu semua dibuat dengan tulus karena kerahiman Allah. Yesus yang adalah menunjukkan wajah kerahiman Bapa, melaksanakan dan membuat apa saja demi kebahagiaan dan keselamatan kita. Tetapi syaratnya, asal kita tidak kesesat dalam tidak percaya. Yesus melakukan apa saja, bahkan menyerahkan hidupnya, dirinya demi keselamatan kita sekalian, asal kita tidak terkurung dalam keputusasaan dalam hidup. Yesus bisa melakukan apa saja bagi kita, asalkan kita tidak mendekat dalam sikap menghakimi diri kita sendiri dan menghakimi sesama manusia. Yesus bisa melakukan apa saja kepada kita, asal kita tidak menjauh dari Allah dalam pengeluaran hidup yang tidak pasti dalam hidup kita. Saudara dan saudari beriman yang terkasih, Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada para murid. Dan dalam peristiwa penampakan itu terjadi sebuah perubahan besar, terjadi sebuah sikap tindakan para murid yang sungguh-sungguh memberikan sebuah kepastian dalam tugas pelayanan mereka. Para murid bangkit dari ketakutan, para murid bangkit dari keputusasaan, dan para murid bangkit dari ketidakpercayaan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja mengajak kita sekalian untuk merenungkan betapa kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa yang ditujukan kepada kita sekalian. Kerahiman dan belas kasih Allah nyata dalam kehidupan manusia. Maka dari kita diminta untuk membangkitkan kepasrahan dan keyakinan serta kepercayaan yang sungguh-sungguh atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dalam minggu lalu Bapak Ibu kita merayakan kebangkitan Kristus, maka pada hari ini, hari Minggu Kerahiman Ilahi, kita menyaksikan kebangkitan para murid. Dan pada kesempatan yang ini kita diajak untuk mengalami kasih dan kebaikan Tuhan itu. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kebangkitan iman lewat pengakuan Thomas, ya Tuhan dan Allah, ini menunjukkan bahwa Thomas sungguh-sungguh menggantungkan seluruh hidupnya kepada penyelenggara rahmat dan kasih Allah sendiri. Pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, melampaui ketidakpercayaan dia karena kerahiman Allah yang begitu besar ditujukan kepadanya. Allah mengasihi dan mencintai kita karena berkat kerahiman yang dinampakkan oleh Kristus
keikhlasan hati kita untuk mau berubah dan bertobat. Hanya dengan cara itu Bapak Ibu, amat dan keselamatan Allah terus-menerus mengalir dalam kehidupan. Melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya belajar. Kita belajar apa? Belajar dari Yudas Iskariot untuk tidak gampang putus asa dan tidak menghakimi diri kita dan menghakimi sesama. Belajar dari Thomas bahwa Yesus dengan jujur dan tulus ikhlas senantiasa memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Sebab kita semua berkat sakramen baptis, kita semua menjadi murid-murid Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdiri dan aku percaya. Bagi para gembala umat beriman, ya Tuhan, semoga para gembala umat beriman memiliki iman yang teguh sehingga mampu meneguhkan iman umat untuk selalu percaya kepadamu. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Tuhan, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi paroki Santo Willibrordus Ternate, ya Tuhan, semoga karena kasih Putramu, paroki Santo Willibrordus Ternate senantiasa dilindungi dan dibimbing untuk dapat berkembang dalam iman. Berkatilah setiap kehidupan keluarga-keluarga di paroki ini agar selalu dapat mencerminkan hidup yang penuh kasih dengan memiliki iman yang teguh, sehingga selalu percaya meskipun tidak melihat. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, ya Tuhan, berkatilah para donatur baik yang berada di dalam paroki maupun luar paroki ini. Semoga kebaikan hati mereka dalam membantu sesama adalah sebuah ajakan bagi kami semua untuk menjadi berkat bagi sesama. Anugerahkan rahmat dan berkat bagi para donatur dalam keluarga, usaha, dan pekerjaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, ya Tuhan, semoga iman kami mendorong kami semua yang hadir di sini untuk menghayati serta mempraktekkan apa yang kami imani, dan semoga kami juga percaya satu sama lain sehingga rukun bersatu untuk membangun persekutuan Kristiani yang sejati. Marilah kita mohon. Kita ingin sejenak berdoa secara pribadi untuk kepentingan keluarga, anak-anak, usaha dan pekerjaan.
Marilah kita mohon. Silakan duduk. Dalam perayaan Kristus kita berdoa bersama keluarga besar Semangat Pimpinan Laut Tuhan. Mohon doa bagi seluruh siswa-siswi kelas 12 pada tanggal 14 sampai 16 April 2026 akan mengikuti penilaian akhir kelulusan tahun ajaran 2026. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan, ketenangan, kejernihan pikiran, serta hikmat kepada mereka masing-masing agar mampu mengerjakan dan mempresentasikan hasil ujian yang baik, penuh percaya diri, serta memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan usaha dan perjuangan serta jeripaya mereka. Serta kita mohon keselamatan jiwa, kehidupan abadi dan pengampunan besar bagi almarhum Bapak Blasius dan Bapak Elisha Bude dan Bapak Nestorius Sudi yang sudah kami menghadapi Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan memberikan kebahagiaan bersama para kudus kita. Marilah kita mohon. Bersama dengan nama sekalian kita mohon keselamatan jiwa bagi suster dan pasien dalam bulan yang telah kami menghadapi Tuhan 2 tahun yang lalu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa dan memberikan kebahagiaan. Marilah kita bersama dengan suster Ibu Bertini Desi mohon kerahiman dan belas kasih Tuhan bagi jiwa Bapak Hubertus Milo. Semoga karena belas kasih dan kerahiman Allah yang terkasih berbahagia bersama para kudus di surga. Serta mohon kami mohon bersama dengan suster Bertini Desi mohon kesembuhan bagi adik Marta. Semoga Tuhan datang berjamaah membebaskan dan melepaskan serta menyembuhkan dari sakit penyakit. Marilah kita bersama dengan keluarga guru mohon doa untuk keselamatan Bapak Frans. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan memberikan tempat kepada Bapak. Juga bersama dengan keluarga mohon doa atas kesembuhan anak Bella. Semoga ia berkekuatan dan kesembuhan. Marilah kita secara khusus dalam perayaan Kristus ini berdoa bersyukur bersama dengan satu keluarga atas terkabulnya doa Novena 3 Salam Maria. Semoga kerahmat dan berkat Tuhan Maria senantiasa menyertai, membimbing dan menuntun keluarga dengan hari-hari. Marilah kita juga berdoa bersama dengan para pemimpin keluarga, usaha dan juga pekerjaan. Marilah kita juga berdoa untuk Ibu Seri Laos Juara, anak-anak, usaha dan pekerjaan supaya orang supaya punya biaya di provinsi. Semoga Tuhan senantiasa menyertai Tuhan dan kehidupannya, sehingga boleh mengantar masyarakat provinsi untuk mengalami damai sejahtera dan
dari Kristus Tuhan dan pengantara kami. Itu dia Kristus yang bersama. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan ibu dan persembahan serta doa dan permohonan yang intensif seperti ini diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah membangkitkan Yesus, batu yang dibuat oleh para tukang, serta kita Engkau jadikan batu penjuru. Sudilah Bapa menguduskan roti dan anggur, tanda sukacita dan syukur kami ini, dan menyatukannya dengan korban Kristus sendiri,
agar dalam Dia kami sungguh percaya meskipun tidak melihat, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita siap doa setelah gereja yang ketiga. Tuhan bersamamu. Marilah menambahkan hati kepada
bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah teramat Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada, Dia mengucap berkat, memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Misteri agunglah misteri iman kita. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan ingatkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau.
Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para martir yang jaya, bersama Santo Ilibrodos pelindung gereja Parmas, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Monsinyur Senemutra, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berkumpul di sini. Bapa yang Maha Rahim, bersatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah berpaling dari dunia ini, secara khusus mereka yang kami doakan dalam misa kudus pagi ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kemuliaan-kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Umat beriman yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang saat ini diundang perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Ingatlah ya Bunda Hati Kudus Yesus. Dia mendengarkan doa, sembahkanlah kepadanya dalam dia dan kepensucian. Tunjukkanlah kepadanya permohonan kami. Berikanlah yang harus kepada dan menciptakan adalah raja. Adalah semua orang harus berkata, remaja dari kami, yang mengira Yesus, mengharapkan dan keselamatan, keadilan dan kedamaian. Ratu dan Maha, ya Allah Subhanahu, yang sudah tahu dan kudus. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kesaksian tentang kebangkitan Kristus hari ini sungguh membesarkan hati kami. Semoga karena kekuatan sabdamu, kami pun berdoa untuk menjadi saksi kebangkitannya, agar semakin banyak orang percaya kepadanya dan hidup satu sejiwa dalam iman. Dan sesudah menunaikan karya penebusan kami di alam tanah ini, semoga kami dan semua orang yang percaya akan Yesus boleh menikmati hidup abadi di alam baka dalam iman. Sebab Dialah Tuhan dan antara kami. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, kasih kita akan memohonkan doa dan berkat bagi para siswa-siswi kelas 12 SMA Bukit Laut yang akan mengikuti penilaian akhir lulusan tahun 2025. Kepada para siswa kita silakan.
Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Bapak yang terkasih, kesempatan ini pula ucapkan banyak terima kasih untuk semua atas kehadiran, keterlibatan bisa teruskan ini para petugas, pemerintah, pastinan, dan umat sekalian yang senantiasa terlibat dalam bagian mendukung kegiatan sekolah kita selama bahwa proyek yang kedua setiap tahun sekolah ini masih kalah bisa mengatasi berbagai kesulitan dalam soal perbuatan buat sampai hari ini semua masih bisa mengatasi walaupun yang sudah dinas di sekolah masih tetap jalan kita bisa membayar gaji guru bisa menggunakan sekolah dan karena itu sekali terima kasih kesempatan yang sama pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang telah menyumbangkan satu set alat pisah untuk stasi di Tolak. Satu set alat pisah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan terima kasih pula kepada keluarga yang sudah masuk di tahun ketiga. Sudah sama kita bekerja. Setiap bulan membayar gaya listrik gereja. Keluarga sampai percayalah bahwa semua yang ada kesempatan melalui pemberian Tuhan pasti akan berfirman mari keluarga bersama bekerja. Sekali lagi terima kasih. Secara masing-masing hadir terlibat setiap rencana Tuhan sampaikan terima kasih. Untuk ke depan sementara mempersiapkan pengadaan rangkaian kedua alat televisi yang di depan dan besar bagus bahan sekali lagi terima kasih untuk sekalian. Mari kita berdiri, kita akhiri sehari ini dengan mengucapkan Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak-anak Allah karena kebangkitan Sang Putra Tunggal menggembirakan saudara-saudari dengan berkatnya. Semoga saudara-saudari yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara-saudari yang telah bangkit bersama dengan Kristus dalam pembaptisan karena iman disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Semoga berkat-berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa.
sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Itulah dari berhenti dalam jalan. Amin. Iya.